Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam doa dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kemurahan-kemurahan, serta kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan kita pada sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami pada sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih buat satu hari lagi, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang mampu memimpin kami untuk kami dapat menjadi berkat di sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu kami dapat semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Amsal, pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Tertulis demikian: Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Dalam versi New Living Translation ditulis, Tuhan membenci orang yang serong hatinya, tetapi Ia berkenan kepada mereka yang memiliki integritas. Nabi Samuel mengakhiri jabatannya sebagai hakim. Dalam hal ini bukan hakim pengadilan, melainkan yang dalam bahasa Ibrani disebut Shofetim, artinya kepala, pengatur, atau penguasa atas semua suku bangsa Israel. Tentu tugas Samuel sangatlah berat. Ia mengkonsolidasi 12 suku bangsa yang baru memasuki sebuah negeri. Kekuasaannya juga sangat besar. Ia adalah pemimpin politik dan spiritual tertinggi di Israel pada awal abad ke-10 sebelum Masehi. Pada akhir masa jabatannya, yang juga mendekati akhir hidupnya, ia membuat pertanggungjawaban di depan rakyatnya dalam bentuk 3 pertanyaan, sebagaimana yang ditulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Pertanyaan pertama yang diajukan Samuel adalah, lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Samuel tidak pernah meminta, mengambil, menggelapkan, memanipulasi, mencuri atau merampas apapun dari siapapun. Ia tidak pernah membohongi siapapun. Ia tidak pernah menyalahgunakan fasilitas jabatan. Ia juga tidak pernah memeras siapapun, baik secara terselubung maupun terang-terangan. Pertanyaan Samuel yang kedua, siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Samuel tidak pernah meminggirkan, menyudutkan atau menyingkirkan siapapun. Ia tidak pernah memaksa, mengintimidasi atau meneror siapapun. Ia tidak pernah melanggar hak asasi siapapun. Ia tidak pernah memperlakukan siapapun dengan kekerasan. Pada pertanyaan ketiga dia bertanya, dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Samuel tidak pernah menerima upeti, suap atau imbalan dalam bentuk apapun dari siapapun. Ia tidak pernah mata duitan. Ia tidak pernah mendiskriminasi siapapun. Dan ia tidak pernah merugikan siapapun.
Samuel telah mengakhiri masa jabatannya secara bersih. Dalam ayat yang keempat, para saksi mata menegaskan, "Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Samuel merasa lega untuk mengakhiri masa jabatan dan masa hidupnya secara bersih. Ia menoleh ke belakang ke masa sejak mudaku sampai telah menjadi tua dan beruban. Hal ini terdapat di dalam ayat yang kedua. Menjadi pemimpin yang bersih adalah mulia. Namun lebih mulia lagi menjaga diri tetap bersih sampai akhir. Hidup kita berawal sebagai anak yang bersih dari sifat culas, dengki, iri, loba, dan licik. Rupanya kebersihan itu pudar pada usia dewasa. Para pemimpin yang semula bersih bisa terjatuh menjadi kotor. Integritas menjadi sesuatu yang sangat langka di hari-hari ini. Karena manusia sedang berlomba-lomba mengejar kesenangan pribadi dan mencari jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Cukup sulit menemukan orang-orang yang utuh, orang-orang yang tulus, atau orang-orang yang jujur. Integritas berarti apa yang ada dalam hati dan perkataan itu sama. Antara perkataan dan perbuatan juga sama. Antara janji dan kenyataan juga sama. Antara norma-norma yang dianut dan kelakuan juga sama. Banyak pemimpin tidak dapat menjadi teladan yang baik karena mereka tidak memiliki integritas. Hampir setiap hari kita mendengar berita-berita di mana tidak sedikit para pemimpin yang menduduki jabatan tinggi mengalami kejatuhan. Mereka jatuh karena pelanggaran moral, seperti penyalahgunaan jabatan, korupsi, kasus suap, serta tindakan kriminal lainnya. Semua itu mencerminkan kurangnya bahkan tidak adanya integritas dalam diri seseorang. Betapa mudah seseorang berjanji bahwa ia akan menjadi pemimpin yang bersih. Pada awalnya mungkin ia adalah orang yang bersih. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ia mulai tergoda untuk menyalahgunakan jabatan maupun kedudukannya. Dan ia mulai senang memainkan kekuasaannya. Atau mungkin ia sendiri tidak berbuat begitu. Namun istri atau suami maupun anak-anaknya atau keluarga-keluarganya yang lain mulai memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan mereka sendiri. Sejarah mencatat bahwa banyak para pemimpin yang awalnya bersih, namun reputasi dirinya dikotori oleh keluarganya maupun orang-orang terdekatnya. Hari ini kita belajar dari Nabi Samuel bahwa apa yang ia ajarkan, ia lakukan dengan baik, sehingga umat menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap dia. Sekalipun ia memiliki kuasa untuk menikmati segala fasilitas kehidupan yang dianggap layak untuk ia nikmati pada waktu itu, namun ia memilih untuk tidak memanfaatkannya. Dalam kehidupan kita, marilah kita terus belajar untuk menjadi pribadi yang jujur, tidak curang, tidak memanipulasi orang lain, tidak melanggar norma-norma yang berlaku, tidak memeras orang lain, tidak merugikan orang lain, serta tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jika kita seorang siswa atau mahasiswa, mari kita belajar dan berkomitmen untuk tidak berbuat curang saat ujian maupun mengerjakan tugas dari guru ataupun dosen. Kita harus belajar sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kejujuran, sehingga Tuhan pun menolong kita dalam perjalanan hidup kita.
Begitu pula dalam pekerjaan kita, jika kita adalah seorang pegawai atau seorang karyawan, kita harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam Tuhan. Sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan, kita harus mampu mensejahterakan karyawan-karyawan tanpa mengambil hak mereka sebagai orang-orang yang bekerja pada kita. Di tengah keadaan dunia yang penuh kepura-puraan, biarlah kita sebagai murid Kristus mampu menjadi teladan dan semakin serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus dari hari ke hari. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita untuk hidup dalam kejujuran dan keteladanan yang positif. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami dapat belajar dari Nabi Samuel yang hidupnya berintegritas. Ia hidup benar baik di hadapan manusia terlebih di hadapan-Mu. Demikian pula kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yaitu ketetapan-ketetapan serta jalan-jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat berkenan di mata-Mu. Biarlah setiap hari kami mampu menjadi berkat serta menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan tolong kami serta berikan kami hikmat untuk kami dapat melakukan dan menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami juga untuk tetap hidup benar meskipun di tengah-tengah dunia yang seringkali mengecewakan ini ya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu memimpin dan menuntun kami untuk tetap berpegang teguh pada setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini mendengarkan renungan ini, serta yang berdoa bersama hamba-Mu. Kiranya Engkau selalu menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Umat-umat-Mu yang sakit, tolong Engkau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan dari Allah turun untuk menyembuhkan bagian organ-organ tubuh yang sakit. Umat-umat-Mu yang berbeban berat, putus pengharapan, mari Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Mereka yang bergumul untuk pendidikan mereka, biarlah Engkau juga yang campur tangan untuk menolong setiap pergumulan-pergumulan dan doa-doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, terjadilah menurut kehendak serta rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai saudara semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun kehidupan kita untuk kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.